pengajuan ke bank terus Ini FPTP secara kisah subjektif adalah hasil dari proses peristiwa. Kalau dulu saya di pidana kebetulan saya teman saya kawan Berarti kalau besarnya ini menentukan tingkat kemampuan. Lo belum akur tau, lo masih gak ada kemampuan. siap siap oke ya itu tiga kan Gua kameramen ini semuanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat master people televisi dimanapun anda berada. Hari ini alumni malam minggu kehadiran tamu yang sangat luar biasa menjadi gerbang inspiratif dalam bagaimana mengelola suatu perjalanan hidup sehingga akhirnya mencapai pada satu titik yang saat ini. Tentu sobat master ini dia tidak mungkin sekonyong-konyong menjadi seseorang yang akhirnya seperti ini, tapi ada prosesnya itu yang akan berkisah, berbagi, untuk saling bicara, tukar cerita dan berbagi rasa. Nah sobat master, kita kenalan dulu dengan beliau, siapa, dari mana dan sebagainya. Sampurasun kan. Sampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halim gue. Di alumni malam minggu ini mungkin bisa memperkenalkan diri sekaligus menyapa sobat master penggemar alumni malam minggu. Bangga. Oke. Makasih Kang Budi ya. Bilangin. Budi langit, nggak tahu budi buminya gimana. Oke siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua sobat ya, pada semua sobat master people di seantero dunia insya Allah. Amin. Bukan hanya di Bandung dan di Indonesia tapi Yes. seantero dunia. Seperti tadi disampaikan oleh Kang Budi Langit ya, sesuai dengan cita-citanya melangit. Saya Deden Hermadin. Dulu saya dilahirkan di Majalengka sebetulnya. Oh, orang Majalengka. Oke. Jadi saya sekarang merantau di Bandung. Oke. Paling enak nyebut temen tuh di mana Den? Sama orang luar kota, orang luar Jawa di Bandung. Pas datang Bandungnya nyerempot. Bandungnya jauh sekali. Di Banjaran. Jadi Bandungnya Bandung Selatan. Adapun profesi saya sebetulnya dulu itu langsung profesi ya. Profesi saya itu sekarang itu berbisnis fashion ya. Bisnis ini namanya ada Teknona, ada Virbila, ada satu lagi tapi belum pakai ini Sugar Souvenir ya. Ada tiga perusahaan. Awalnya dulu itu saya sebetulnya seorang Zakatulen. Oke. Nah, sebentar, Kang Deden ya. Sebelum kita melangkah ke cerita jejak tulennya, dulu malam minggunya di Majalengka apa di Bandung? Menikmati suasana yang terrekam. Saya itu sebetulnya dari kecil itu kalau malam minggu teh pingitan kan? Apa? Pingitan. Oh, dipingit. Bukan dipingit ya, tapi saya
di rumah, Di rumah, gitunya ya. ngotok ngowo gitunya. Kebetulan SMP tidak begitu liar gitunya. Oke. Kemudian naik ke sekolah menengah atas, kebetulan sekolahnya di asrama Di Majalengka di Bandung. di Majalengka, Oke. Kabupaten. Sekolah kehutanan, nah itu awalnya nanti nyambung ke sini. Oke. Oh. Nah terus dari situ lulus sekolah itu langsung diambil ke Kalimantan Buset. di BUMN, malam minggunya di hutan. Kalimantan Boys. Kalimantan Tengah. Wah dulu banyak sekali hutan di sana waktu saya ke sana. Lebat. Nah malam mingguannya di sana. Kemudian sesudah itu pulang ke resign dari BUMN, malam mingguan di Bandung. Sebentar. Ini di Kalimantan Tengah malam mingguan di hutan seperti apa memaknainya? Di hutan itu jadi lebih tenang sebetulnya kan. Oke. Lebih tenang, lebih merenung gitu ya. Lebih sepi kan di hutan namanya juga. Ditemaninya oleh Korea Turai sekali gitu ya. Tapi yang namanya seorang deden juga kan tetap manusia. Oke, suka ini main ke kota, Oke. ke kampung kan Ya, gitu ya. Cuman secara kebetulan memang karena saya dulunya juga orang kampung, jadi kalau ke kota teh samar polah ya. Jadi nggak suka main, nggak suka apa ya? Disebutnya teh kurang gaul bener kan? Oke. Oke. Nah, Seperti itu. kemudian bisa itu tahun berapa itu? Itu tahun 98 sampai 89 sampai 1993 Di Kalimantan. di Kalimantan. Oke. 93 lalu terdampak di Kota Bandung. Di Bandung. Di Kota Bandung. Nah, itu bisa terdampak. Nah ini begini, terdaftar di Bandung nih, ceritanya lucu-lucu aneh gitu, lucu. Itu kan resign dari kehutanan, saya kan background kehutanan tadi, sekolah kehutanan menengah atas. Nah ke Bandung itu kan yang namanya ingin kerja di hutan, ya di Bandung kan nggak ada hutan ya. Iya. Jadi akhirnya di kota aja lah luntang-lantung. Apa yang dikerjakan? Nah nggak ada yang dikerjakan 93 teh saya teh April kalau nggak salah pulang dari sana. Karena nggak ada yang dikerjakan bingung. Ada kenalan nih perempuan diajak nikah, belum kerja diajak nikah. Nekat. Tapi mau dia. Ya aku berarti ngerayu kan. Padahal sebelumnya nggak kenal gitu. Kenal gitu ya. Tapi ya kenalnya memang bukan berarti saya orang baik ya. Karena di tempat yang relatif baik lah. Masjid pengajian kan gitu ya. Oke. Kenal berapa bulan nih, Maret, April kenal, Oktober langsung nikah. 93. 93. Berarti malam minggunya kemana? Waktu Mendekati itu ya karena memang sudah ada yang diincer. Oke. Malam minggunya pulang ke istri saya orang Kuningan. Oh. Jadi malam minggunya ke Kuningan. Satu jalur berarti ya. Satu jalur, tapi saya di Bandung. Oke. Di Bandung satu jalur. Oke. Nah malam minggu pulang pergi. Itu berarti dari Maret April saya kesini ya. Mungkin dikenalin tuh sekitar Juli Agustus. Oke. Nah dari situ mulai pulang pergi. Kalau sebelumnya pas di Bandung ya nginep di rumah paman, nginep di rumah teman, pindah-pindah itu malam minggu tuh keliling-keliling karena belum ada pekerjaan. Oke. Gitu. Ya. Oke. Maksudnya belum ada pekerjaan yang menghasilkan uang, ya kerjanya main dari sini ke sini gitu. Tapi ketemu di tempat itu mau diajak nikah. Subhanallah. Tapi dari situ jadi motivasi. Yes. Oke. Lalu terbesit sampai masuk ke dunia konveksi atau dunia bisnis deh. Nah kalau dunia bisnis itu sebetulnya mungkin bibit buihnya bahasa Sundanya kan. Yeah. Dari kecil saya memang karena termasuk dari mungkin kelas ekonomi yang menengah ke bawah lah. Jadi harus bisa menghasilkan sendiri. Yeah. Saya sempat jualan es seperti itu. Es kalau dulu kan es itu susah ya. Es keliling. Yeah. Pegang petasan seperti itu dari kecil memang. Terus di saat sekolah juga agak ke atas juga suka ngejualin buku, Oke. baju punya orang gitu dari situ. Nah pas di Bandung kan tidak ada kerjaan tuh karena kerjaan di Kalimantan. Nah di Bandung ini saya sempat jadi
tukang ini apa, tukang kardus, perungin bagus kardus ya, tukang kardus. Sempat dulu mah ada salah satu mall yang cukup ternama lah di alun-alun tuh, sekarang udah nggak ada. Saya tuh namanya lantai berapa gitu, naik turun lah sampai nyesang gitu kan. Sempat itu saya karena nggak ada kerjaan ya, intinya ingin hidup, survive. Walaupun ya di paman juga boleh katanya tinggal, di teman juga boleh, sama salah satu kita nggak punya tempat tinggal. Nah akhirnya saya tetap ingin berusaha, ingin mandiri. Ingin mandiri, akhirnya ya ada apa, ada informasi di, saya ingat tuh yang menampungnya itu di sekitar lebih panjang ke sana tuh kan banyak tukang drum, tukang dus bekas. Nah saya cari informasi ke sana, bisa ngejual barang bekas, bisa. Nah saya cari. Terus setelah itu juga cari barang bekas yang lainnya kan, itu tampung-tampung itu lah, nampung, nah, dijualin. Kemudian juga sempat karena ya namanya usaha naik turun, yang dus-dus bekasnya tidak ada, mencoba jualan kelontongan toko. Nah kenapa pindah ke sini? Saat itu saya kan sudah nikah tuh 93 tuh, 93, karena malam mingguannya istri saya orang Kuningan, belum layak dibawa ke Bandung. Nah, belum layak, jadi malam mingguan pulang pergi tuh, di jalan naik mobil apa itu ya, bus. Nah akhirnya sambil di perjalanan itu ada kakak saya kebetulan kerja di apotek ya. Nah, di apotek nawarin kerja apa, ada kerja. Saya daripada nganggur, coba cari tahu bikin sablon plastik obat. Saya nggak bisa, saya bilang ya kalau mau masuk aja, cari ilmunya, cari. Nanyalah ke teman-teman itu, nyablon. Karena nggak bisa, nggak ada background di sablon, setiap kali nyablon salah terus kan. Pesanannya 100, nyablonnya 200, 100 salah, 100 ya agak baik lah kan intinya. Ditambah lagi katanya pesanannya 500, oh boleh, ya belinya 1000, salah sebagian. Tapi dengan itu nggak menjadi putus asa ya, terus dipelajari. Akhirnya cari informasi ke sana ke sini, sudah bisa jalan kan. Nah ketika nyablon ini, nyablon plastik, nyablon gelas gitu, ada yang ingin nyablon kaos kan, nyablon kaos. Saya kan nggak bisa, nggak pernah kerja di sablon, nggak pernah kerja di konveksi. Tapi saya yakin bahwa ini bisa, masa orang lain bisa. Ini sebentar, ini menarik. Apakah ada keturunan dari orang tua seorang pebisnis? Ayah itu pegawai, nenek guru sebetulnya. Nenek dari ibu, nenek dari bapak juga guru rata-rata. Mereka itu bukan pebisnis ulung ya, cuman bisnis resepan. Resepan itu hobi ya, tidak dikembangkan. Seperti di rumahnya apa namanya, melihara ayam, jual, itu mungkin ada unsur bisnis juga ya. Terus bapak saya juga memang dia termasuk kreatif dulunya, suka gitu. Ada yang pesen apa gitu ya, dia cariin. Berarti ada lingkungan yang setidak-tidaknya lingkungan yang membentuk, ada Ya mungkin seperti itu. influence ya, ada. Iya. Itu order yang pertama yang digarap, pertama kali dapat. Pertama kali dari kakak saya yang Begitu. bikin klip obat. Mungkin kalau yang lain nggak akan ngasih kepercayaan karena nggak bisa kan gitu ya. Tapi karena kakak melihat adiknya nganggur, kasihan, coba bikin. Ya salah, ya nggak apa-apa lah, salah sedikit lah. Akhirnya tambah bisa, alhamdulillah bisa. Nah sesudah bisa, dikembangkan seperti itu. Nah tadi seperti nyablon kaos. Nah kenapa lari ke ini, karena tadi ada yang nyablon kaos tapi dia memberikan ini kan, memberikan tantangan kan, jangan nyablon kaosnya aja tuh, sekalian pesen kaosnya bisa enggak. Nah ini peluang, saya bilang ini peluang nih, karena saya sering baca itu orang yang bisa berhasil itu yang bisa mempersatukan peluang dengan keberanian kita ya, kesiapan. Siap aja.
walaupun baru mikir di sini gimana ngerjainnya gitu. Itu sering sekali kasus seperti itu. Oke. Seperti dipanggil di sini sekarang, memang ditawarin ya, mau jadi narasumber, mau ngapain ya, siap aja. Nah dari situ kan ada tantangan itu, karena saya juga tidak ada background ngejahit, ada nyablon, akhirnya ya cari konveksi yang sudah jalan. Kalau kata bahasa Sunda dimaklumkan ya. Oke. Dimaklumkan. Nah dengan berkembang tambah pekerjaan, akhirnya saya berpikir dimaklumkan terus. Pertama keuntungan sedikitnya, artinya kan bagi-bagi. Oke. Kemudian juga di saat ada deadline itu kita nggak bisa nge-push kan, mereka juga punya pekerjaan. Nah akhirnya kembali ke kakak saya juga, dulu itu sempat punya motor. Saya bilang, kan ini motornya nggak selalu dipakai kan, pinjam sama saya boleh, tapi saya jual nih jadi mesin jahit, boleh nggak? Boleh. Saya nggak bisa ngejahit. Atau gimana? Nggak bisa, ya udah beli aja. Banyak ya yang ini apa? Orang penjahit yang belum punya kerjaan kan. Ya. Akhirnya nekat aja beli, motornya dijual, dibelikan mesin, cari orang yang Bisa ngejahit. ngejahit. Tahun berapa? Itu tahun 98. Ya. Yang pertama diterima kerjaan ngejahit. Terima kerjaan ngejahit aslinya itu sekitar tahun 2000 lah. Oke. Nah 98 itu kan masih nyoba-nyoba nggak bisa ngejahit. Itu brand apa yang kaos mau bikin sendiri atau dapat orderan? Dapat orderan. Oke. Terus ketika mendapat orderan kaos apa namanya? Yang pertama kali kemeja, kaos. Kaos. Bagaimana rasanya ketika ada orang percaya? Orang lain berarti ya? Orang lain yang orang nggak kenal kan. Iya. Oh ada cerita ini dulu kan, yang lucunya gini. Ada orang yang mau nyablon kaos nih, sebelum diterima dengan jahitnya, nyablon kaos. Saya kan masih belajar, belum bisa tuh. Kang Den, saya mau nyablon kaos bisa, tapi buat besok acara kaosnya udah ada, bisa. Saya bilang, asik, astaga, bisa. Gimana caranya? Ya udah, saya cari tahu caranya, siangnya normalnya dikerjain. Pas diambil besoknya, hampir nangis dia. Bukan nangis seneng, bangga. Lihat hasil kok gini. Astagfirullahaladzim. Pak, kok sablonnya gini? Iya, itu udah bagus, udah maksimal kami, tapi gimana ya akhirnya karena dia juga untuk acara, ya dipakai dengan rasa kecewa ya. Tapi itu jadi motivasi banget. Ternyata harus banyak belajar lagi gitu. Sampai kasihan sekali dia sampai nangis. Mau dipakai di acara sekolahnya, tapi sablonnya jelek kan. Saya bilang gimana? Tapi ya nggak apa-apa, saya tanggung jawab, nggak usah bayar. Saya bilang mungkin hanya itu yang bisa ganti ruginya, ganti bahan juga. Dia yang nggak mau ya udah bawa aja. Tapi jadi motivasi bagaimana caranya ke depan saya harus bisa nyablon yang bagus. Nah ini. Oke. Dari situ akhirnya berkembang dan ada yang nawarin bisa dengan kaosnya. Yang paling pertama kali pesen kaosnya itu saya lupa namanya, tapi dari sekolahan. Dari sekolahan akhirnya dicoba belajar di rumah. Nah saya juga ini sekalian nih ke sobat MPTV ya, barangkali yang dulu sebelum saya bisa ada yang pesen ke saya, akhirnya hasilnya kurang bagus, yang namanya belajar. Saya minta maaf sekarang. Oke. Karena banyak kan. Betul. Tapi ya alhamdulillah orang-orangnya baik-baik lah, kita memaklumi. Pada posisi itu saya pernah ngalamin. Dulu saya dapat pekerjaan membuat sablon, tapi buat ini. Lo pernah sablon juga? Kalau itu yang banyak, kalau tenis, nah itu sama, saya juga bukan seorang sablon pemis, tapi karena ada peluang saya iakan aja diambil. Saya cari kawan untuk membuat sekitar 300 balon, berarti 150 pasang dong. Iya. Yang terpukul gitu ya. Dia karena buat festival, acara gelar di Jawa Tengah, salah satu festival budaya se Indonesia. Perwakilan dari Bandung, orangnya sama saya. Karena yang
memegang adalah pejabat teras saat itu. Saya order kawan di gambarnya ini. Saya secara feeling ketika 2 kali dikonfirmasi tidak jawaban, ini pertama dulu. Saya telepon saya sekali. Pertama iya ya, barang sudah ada nih, barang sudah ada, nggak apa-apa, ada sablonannya. Ketika 2 kali telepon tidak ada respon, ini feeling udah, oh ini pasti ada apa-apa. Yang order pesan udah sampai di mana, perlu difotoin. Udah tek langsung ya. Saya tanya, bro, bagaimana balon saya? Boleh minta sampling 1 aja difotoin. Dia mau moto 5 yang bagus. Hanya di gambar yang keempat kelima agak sedikit kurang rapi. Oh ya sudah, nggak apa-apa ini. Saya kirim mereka fotonya, belum barangnya. Berarti kan itu ada 4 pasang, ada 2 pasang ya. Nah, kemudian kapan saya bisa menerima barang semua? Saya tanya lagi kawan, boleh kira-kira kapan gambarannya? Dia berangkat hari Kamis, berarti saya Rabu harus aman. Ya dong, karena kami sudah packing semuanya, perjalanan 1 hari, Jumat persiapan, Sabtunya festival, berarti Rabu harus aman. Oke, ya oke, saya bilang oke. Begitu hari Rabu tidak ada kabar, Belum jadi. hanya di injury time dan datangnya termohon-mohon. Begitu dikeluar dikompa dong si balon panjang itu. Subhanallah, gambarnya tidak karuan. Jadi kadang-kadang kalau kita minta 3 warna, ini 2 warna naik gitu, tapi nggak matching juga. Ada berapa gang akhirnya 1 warna kemudian anjir seperti pertanda buruk saya. Kayaknya itu juga belajar juga itu. Iya, waduh, aduh, karena sahabat sih yang mengerjakannya. Kawan emang pemain percetakan. Salahnya saya tidak ke lokasi. Itu aja sebenarnya. Oke, di sana ternyata. Ya sudah tadi sebenarnya uang baru setengahnya saya juga mau nyerahin kalau pas kebijaksanaan dia mau diterima atau tidak, mau didosen atau tidak. Saya kirim. Terus gimana ya? Saya nunggu laporan aja. Kan sesuai perjanjian ABCD saya bawa kawan besok dikirim seperti ini. Tanda tanya besar dong begitu nerima. Ini dipakainya bukan sama peserta anak-anak, sama pejabat. Ya sudah, Kamis mau berangkat dikasih. Jadi kalau berangkat jam, katakan selepas dulu, saya jam 10, jam 11 baru ngasih barang. Mepet banget. Kasih di kompa 4 pasang, dikasih sampling sama kaos saya jadi yang bagusnya saya dulu. Cuma kompanya di lokasi pada akhirnya. Tapi udah dikasih tahu dari Bandung, ini seperti ini kondisinya. Dia juga bingung dan sebagainya. Ya dijaga aja. Bukan untungnya lagi ya. Biasanya kan terlalu kalau ada masa itu ada satu titik yang bisa meringankan. Untungnya di sana suasana ramai dengan pagelaran itu hirup ketulung gitu maksudnya. Ketulung ini tidak menjadi fokus, hanya setelah selesainya, tapi tidak begitu keras kencangnya. Bayarannya pun pada akhirnya dia dibayar, hanya jeda waktu, hanya dia wanti-wanti. Saya tidak akan lagi order ke kamu. Selesai sudah, ya sudah, dan itu terima, ya sudah saya terima. Dan saya ke kawan saya pun akhirnya sedikit memohon, dengan kondisi seperti ini kamu juga terposisi salah, ini uangnya kita bagi 2, begitu tidak di full kan, karena saya harus merepro kembali permintaan maaf saya dan terima. Nah akhirnya dari belajar dari sana, ketidakpuasan konsumen tentu menjadi pembelajaran saya. Pemicu banget kan gitu. Oh, bisa betul ya. Jadi kalau katanya kalau tidak bisa gitu. Kalau versi dia ya, kalau saya kan beda ya, diain aja, hanya pengen tahu kan pengen belajar. Hanya kesininya saya dapat sejenis itu, akhirnya saya bisa belajar teliti lagi. Ya sama seperti itu. Nah itu juga pernah terjadi kan waktu bikin baju. Baju. Pertama orderan baju itu dari salah satu perusahaan di Cimahi ya. Kebetulan sales saya, pekerja saya itu kenal dengan
saya yang di Cimahi pesan kemeja tuh kan belum pernah pekerja, baru berapa orang saat itu ya, 4 atau 5 orang yang jadi kaos dan tantangan kemeja, diiyakan saja, terima, polanya mana nggak ada. Tahunya pakai pola kaos, jadikan pas ke sana diketawain nih, ini apa katanya kok kemeja seperti ini kan gitu. Ya udah nggak apa-apa, jadi salah, kalau salah ya udah kita harus belajar lagi kan, intinya seperti itu Bang. Jadi kalau tidak ada unsur nekatnya sedikit, ada nekatnya itu nggak akan ada pembelajaran kan. Tapi tidak berarti niat ingin mencelakakan orang lah istilahnya kan gitu ya, kalau itu mah ya seloyo kalau gitu ya. Tapi intinya kalau berarti apa yang tidak bisa bisa, tapi sambil proses belajar kan, gitu kan. Seperti itu. Pernah juggling atau pernah tertipu dengan bisnisnya orang lalu kemudian tidak bayar dan sebagainya, sering ngalamin? Bukan pernah, itu mah makanan rutin orang-orang yang bisnis mah itu. Iya. Itu mah apa namanya, satu keniscayaan bakal ada. Oke. Dan rata-rata sama orang yang dekat kan. Setuju, betul. Betul ya, sama orang dekat ya. Udah dekat, udah seneng, udah ya akrab gitu ya. Bahkan ada yang teman sekolah kan itu ya, karena akrab percaya ya gitu. Kembali lagi ke mereka. Apalagi dengan musim pemilu. Kebetulan di kami polanya tidak ikut mengerjakan yang itu. Oh, oke. Tidak. Sorry, Pak. Bukan tidak mau. Iya. Karena kapasitas gitu ya, kapasitas, kemudian juga apa namanya, alat dukungnya juga, kemudian juga karena kesibukan kami memang sudah tercukupi oleh yang lainnya. Oke, nah jadi kami, karena kan konveksi juga ternyata ada apa ya, core bisnis masing-masing. Ada yang baju kamis, ada yang baju anak, ada yang konveksi topi. Oke. Nah ini cerita Tektona dan Vertila ini dari mana nih? Bisa nemu nama Nah. Vertila dan Tektona. Kalau Firdila kan dulu kan harus ada mereknya dong, mau bisnis itu apa. Nah tahun 94 saya melahirkan anak namanya Firdila namanya. Oke. 94 akhirnya saya ngobrol dengan orang yang sudah bisnis duluan. Kang Deden katanya, walaupun bisnisnya belum jalan tapi saya harus punya rumah dulu. Harus punya rumah dulu, nanti isi mah bisa mengikuti. Nah saya mereknya apa? Katanya harus ada rumahnya apa kan, intinya kalau mereknya apa, badan hukumnya apa. Nah saya bisnis belum belum berjalan banget lah gitu ya. Saya sudah dibikin CV namanya CV Firdila dulu. Oke. Tahun 2003 ya. Oke. 2003. Nah sesudah berjalan, itu berjalan pakaian bisnis pesanan. Tahun 2000 berapa saya kayak, karena saya memang dulunya sekolahnya itu relatif apa ya, dibiayai pemerintahan. Oh, Kehutanan. ikatan dinas. Semi ikatan Oh, dinas semi lah. ikatan. Boleh memilih, boleh diambil, boleh tidak. Ada tawaran PNS sudah berjalan ini tuh. Sudah. Terima. Orang lain mah ingin, saya bingung. Aduh, gimana saya bilang. Ngobrol-ngobrol dengan orang rumah. ambil jangan kata orang rumah jangan. Tapi saya kan orangnya gitu, penasaran ambil gitu ya, ambil aja. Jadi jadilah seorang PNS. Saya sempat PNS kan. PNS di kehutanan. PNS kehutanan berjalan, tapi ini kan harus jalan. Betul. PNS gimana? Udah kontrak dengan pemerintah. Akhirnya dengan keterbatasan mungkin kalau posisinya tidak seperti itu bisa mengelola, bisa jalan sih dua-duanya sebetulnya. Tapi karena saya juga keterbatasan pengalaman, keterbatasan ilmu pengelolaan, manajemen gitu ya. Nah saya akhirnya sesudah PNS memutuskan resign dan ingin serius mengelola ini. Oke. Nah berhenti itu tahun 2010. Oke. 2010 berhenti, saya ingin serius mengelola bisnis. Akhirnya 2011 saya mulai membangun konveksi yang sederhana. Oke. Saya sediain mesin bordirnya, Oke. komputer tuh yang panjang, fokus Oke. di situ. Kemudian saya sengaja membuat bangunan walaupun tidak terlalu besar saat itu.
Tapi lagi-lagi seperti tadi, ini kan mereknya merek perusahaan nih. Ke depan saya harus punya branding apa ya, merek sendiri lah kayak yang dijual. Prosesnya lama sekali ingin punya produk yang dijual retailnya, berjalannya aja terus berjalan. Dan itu pun naik turun, terus ada bangkrutnya, sempat saya dibubarkan. Bubar semua, saya bilang kenapa ini nggak mungkin kan, udah bubar semua lah. Nanti kalau maju lagi panggil, naik lagi dipanggil, maju naik lagi. Nah tahun 2010 berhenti mengelola konveksi, diseriuskan, dan akhirnya tahun 2018 saya punya ide, udah diputuskan ini berjalan, kita juga harus dikembangkan, yaitu membuat produk tersendiri. Tapi produknya apa? Karena saya linknya adalah orang kehutanan, bajunya banyaknya tentang hutan, tentang gunung, tentang adventure. Nah mereknya apa? Saya bilang karena saya orang kehutanan, pohon kayu yang paling bagus saat ini diantaranya salah satunya adalah pohon jati. Jati itu namanya latinnya Tectona. Dinamain Tectona. Nah, ini berjalan mulai 2019 didaftarkan mereknya, dibikin perusahaannya. Kalau itu kan CV nih, kalau ini udah PT kan. PT, jadi ada CV-nya, ada PT-nya. 2019 mulailah dibikin ini, variannya ada baju, ada kaos, ada celana, ada tas juga, ada topi. Nah dirintis, dan sekarang ini salah satunya kenal dengan Kang Budi nih di MT, mudah-mudahan jadi bewara kepada yang lain. Produk baru nih Tectona. Sobat Master, ini Kang Dede ternyata owner dari salah satu brand usaha. Ini satu Verdila, satu Tectona nih. Saya juga pakai Tectona, nyaman bro, adem. Dulu beliau PNS, dan sekarang pun masih PNS sebenarnya. Hanya kalau dulu pekerja pegawai negeri sipil, sekarang mah PNS-nya pekerja nonstop karena pengelola perusahaan Tectonanya harus dibangun jam 12 ada order, jam 10 ya terima nonstop artinya. Tapi satu sisi dengan latar belakang beliau seorang akademisi dari perhutanan, akhirnya diambil nama Tectona ya, karena itu salah satu brand pohon kayu paling bagus, dan harapannya Tectona juga ini menjadi produk yang paling bagus untuk cerita outdoor, elegan, sportif, strong dan solid. Keren bro. Nah ini kisah duka Tectona ini, siapa orang yang mendukung jasa karir Kang Dede sehingga terbentuk Tectona? Orang-orang ini. Kalau yang paling berjasa itu tentunya dukungan dari istri dan anak ya. Nah, itu pastilah. Karena dulu waktu saya merintis juga itu dari awal istri saya mendukung dan gitu ya. Kemudian suka dukanya, dan ada salah satu motivasi yang luar biasa nih dari istri saya nih. Contohnya begini kan, dulu waktu masih usaha kecil, kalau sekarang kan yang kerja juga udah 100 berapa. Dulu masih ketek order juga kan, dulu mah jangankan mobil, jangankan rumah kan ya, rumah kontrak, motor nggak ada, apalagi mobil ya gitu ya. Nah order itu saya naik angkot nih ke Cimahi, keliling nawarin ya gitu ya, tahun berapa itu lah. Kemudian ke Buah Batu, jalan dari Dayakolot, jalan tuh ada pabrik, ada toko, ada kantor, apa dimasukin tawarin. Nah salah satu yang nyangkut itu di Buah Batu, bikin kartu nama dulu. Dulu harga kartu nama jual itu 20.000 aja. Nah satu ketika saya mau nganterin nih pesanan itu, hasil jalan kaki tuh dengan istri saya. Saat itu baru sudah kebeli motor Super Cup itu kayak gitu. Bu ikut yuk, karena ayo mau apa, nganterin orderan. Bayangan istri saya orderan tuh gimana dari itu, pas dianterin dibayar kasih 20.000. Apa jauh-jauh itu jadi motivasi saya. Suatu saat bukan 20.000 lagi, saya bilang kayak gitu di pikiran saya itu. Saya harus bisa berkembang, harus bisa lebih baik, lebih maju dengan cara bagaimana belajar tentunya. Nah dari situ saya sering silaturahmi ke orang-orang yang sudah sukses dibanding saya. Amin, betul. Belajar ke situ gimana sih mengelola usaha,
balik lagi ke sini bagaimana memanage karyawan dan gitu ya. Betul. Akhirnya belajar sampai di situ ya akhirnya besar lagi. Nah, ada lagi salah satu motivasi dari istri saya itu makasih ya Den kalau nonton. Begini, dulu yang namanya merintis kan kata Kangnya, saya kan rumah di dalam ngontrak gitu. Saya ngontrak juga untuk konveksi produksinya di pinggir jalan. Saya sering pulang telat tuh sampai malam. Ngapain ngasih pekerjaan nonstop? Kerjaan nonstop. Pulang sampai malam tuh istri saya tuh saya ambil jadi motivasi ya, mungkin mengeluh lah intinya mah. Pulang ke malam aja seperti yang ngurus uang ratusan juta aja seperti itu ya. Aduh, ini motivasi buat saya, suatu saat saya harus bisa membuktikan dengan seperti itu ya. Saya tidak marah saat itu, betul kan, saya tidak marah. Yang tadi 2 kasus juga saya tidak marah. Saya malah bilang, Bu, ini saat ini, mudah-mudahan suatu saat lebih dari ini. Amin. Saat itu juga, Pak, Bapak sampai kayak ngurus uang ratusan juta aja. Ya saat ini sedang mengurus yang ratusan ribu, saya bilangnya. Mudah-mudahan doakan suatu saat bisa mengelola yang tadi dibilangkan gitu ya. Berjalannya waktu ya mungkin dari motivasi dan doa seperti itu dari istri saya, kemudian juga dari anak-anak saya juga. Anak-anak, doa kalian nih bisa ketemu Bang Budi. Nah itu anak saya termasuk yang tidak rewel ya, tidak rewel, dikasih boleh secepatnya gitu Ya betul. ke sekolah orang lain pakai apa, kayak kita masih adanya dulu aja saat itu kayak gitu. Ini ya saling Hambatan yang paling rasakan paling nyesek nih apa? yang paling nyesek itu pernah di waktu dulu masih ngontrak awal-awal yang namanya kerja. Saya ngontrak itu per tahun ya, setahun ke satu lancar. Tahun kedua karena pengelolaan juga masih ya ala kadarnya kan tidak ada background tadi kan ya, jadi seadanya. Nah di tahun kedua itu kontrakan tuh udah mau habis, semangat tuh cari order, semangat cari order. Kontrakan mau habis, saya ingin bayar kontrakan, carilah order. Dengan semangat, alhamdulillah order mah dapat. Tapi ngelola nggak bisa. Order dari sini dapat, ini konsumen banyak tuh. Tapi karena pengelolaan tidak ada, akhirnya bentrok tuh. Ini ingin beres, dan ininya ya tenaga kerja terbatas, kemampuan terbatas, komplain semua tuh kan. Protes semua, komplain semua. Udah, saya tarik katanya pekerjaannya, saya tarik. Nah, kok ditarik semua? Saya bilang, jadi nggak ada kerjaan. Jangankan buat bayar kontrakan kan, yang pegawai juga, aduh gimana ini. Jadi saya bilang salah satunya itu adalah Pak Dadang ya. Setia banget nanti Pak Dadang dan teman-teman bawain ya dulu tuh. Dan sekarang kondisinya sudah drop, saya tidak mampu lagi. Saya minta maaf, silakan cari kerja masing-masing ya. Bubarkan. Tapi kalau suatu saat saya berjalan lagi, mudah-mudahan kalian mau saya hubungi lagi. Belum ada WA dulu nih. Ya boleh katanya. Mereka bekerja tuh ibarat ada yang pulang ke kampung, yang ke Subang, ke Majalengka, yang kemana. Bayar kontrakan nggak ada juga, aduh. Nah sampai saat itu saya sempat mungkin down ya. Saya sempat di kontrakan itu ngampar sama kan di tengah ruangan. Saya tidur terlentang. Ngeliat ke atas kontrakan itu. Ya Allah, kok sampai begini? Ini apa yang harus saya lakukan? Udah bubar semua, nggak ada. Astagfirullahaladzim. Dengar lu. Saya nangis di situ. Nah ini cerita ini saya belum cerita ke istri saya. Ya spesial nih, spesial. Karena biar kuat gitu saya belum cerita, mungkin jadi bisa tahu nih sekarang. Amin. Saat itu terlentang, saya di ngampar stiker di tengah-tengah. Ya Allah, ini kenapa nih? Bagaimana? Saya berpikir saat itu saya harus lebih baik.
dan yang terpikir saat itu kerja. Oke. Kerja saya. Kerja di luar. Kerja di luar. Oke. Saya nawarin lamaran kemana. Karena backgroundnya kehutanan, yang nggak ada yang nerima di kota kerja apa ya saya. Oke. Nah, sini nggak ada yang nerima. Ini harus maju lagi sendirian. Saya pengalaman yang dulu yang order itu kesana kesini. Nah di situ yang ada cerita lucu. Mungkin ordernya harus lebih bagus nih, saya bilang. Yang saya tahu dari ngelamar gitu ada sales kan di pabrik-pabrik itu. Di tempat saya ngelamar tuh ya, walaupun saya nggak terima. Bajunya keren ya, kan gagah-gagah rapi. Berarti saya order juga harus rapi, saya bilang. Tapi dari mana biayanya nggak ada. Baju kucel, begini aja lah. Saya cari tukang loak tuh di Malabar, beli sepatu bekas. Saya ingat, boleh nyebut mereknya nggak ya? Boleh bebas. Dulu itu ada merek Scorpion ya. Oke, ya. Kalau yang asli itu kan berapa? Nggak kebeli. Yes. Sepatu kulit. Nah ini belilah ke Malabar. Cuma berapa puluh ribu, yang bekas ya udah neglek kali gitu. Tapi kan sepatu kulit lumayan gitu. Terus bajunya gimana ya? Beli ke Lawaka juga lah gitu. Oke. Nah ini kan rada gagah tuh. Tapi kan nggak ada motor, nggak ada mobil, gimana caranya? Ya udah minimal sudah rapi lah kan gitu ya, ada baju, ada sepatu. Itu tadi saya ke Tanjung Sari, saya ingat dulu. Ke rumah bidan kemana, ke apotek, ke notaris. Saya naik angkot ke sana, jalan ya nawarin lagi, balik lagi. Nah dari situ muncul order lagi, dikerjain sendiri. Dulu mah sempat saat itu ada 12 orangnya kalau nggak salah yang kerja. Bubar nggak ada, kerjain sendiri lagi, naik lagi. Aduh kalau begini saja saya nggak bisa berkembang lagi. Akhirnya nyari yang kerja, dapat satu orang yang kerja, balik lagi nyablon di situ, nyablon. Yang namanya merintis lagi kan agak berat lagi ya. Nah sampai di suatu hari ingat tuh saya, karyawan satu orang saya belum bisa membayar dia. Gimana? Gajinya itu waktu itu cuma 50.000 kan sebulan 1 minggu. Saya ingat, terus saya bilang ini nggak punya uang nih buat bayaran, gimana? Nah, bismillah saja. Dari rezeki mah bukan dari ikhtiar saya, dari Gusti Allah kan gitu ya. Saya hanya ingin membuktikan, ya Allah saya ini ikhtiar kan gitu ya, rezeki mah dari mana aja. Saya keliling ke sana kemari. Ada yang pesen buku nota. Kayaknya udah diukur dari Gusti Allah. Pak mau DP? Ya boleh, saya ngasih DP. Berapa? 50.000. Pas banget 50.000, ya Allah 50.000 udah. Tapi saya cari lagi nggak dapat. Nah, dari situ pulanglah saya. Nih 50.000 gajian gitu ya. Alhamdulillah lepas udah. Nah ternyata sudah dipikir-pikir, oh gitu ya. Ternyata dari saya menargetkan ngorder itu, menawarkan itu saat itu yang terpikirnya seperti itu ya, belum terpikir harus pakai proposal, harus ikut lelang, nggak kepikir. Saya yang kepikir mah nawarin, datang ke Kang Budi kan mau bikin kartu nama nih, mau bikin apa, saya bikinin gitu aja, nawarin satu-satu. Nah ternyata dari situ terpikir bahwa setiap nawarin 10 dapat 1. Nah saya jadi hitungan nih, berarti kalau saya harus dapat order 2, saya harus 20 nawarin dong kan gitu ya. Kelipatan itu saya praktekkan hal itu, sebanyak-banyaknya nawarin lah. Tapi kan tidak mungkin juga semuanya ngasih orderan kan, dijalanin lagi, terus naik lagi. Nah akhirnya berkembang tuh kan, alhamdulillah. Nah dengan berkembang seperti itu, saya kontrak lagi gimana ya? Janganlah, dengar aja, cari rumah yang dekat kontrakan yang mau dijual. Saya nawar. Saya kepikir sama siapa dulu tuh ya, suka baca, suka dengar. Gak apa-apa, kalau ada yang nawarin rumah ambil aja, terima, nanti surat-suratnya ke bank tuh. Saat itu kayak gitu. Ya udah saya ambil, ngobrol dengan yang di rumah, gimana? Ya boleh. Diborahkan, dicicil, ya alhamdulillah lunas. Nah, terus dipanggil lagi tuh teman-teman ada
ada salah satu yang dari awal banget sampai sekarang masih adanya di tempat saya. Itu sangat luar biasa sekali. Sampai bubarkan saya ya balik lagi. Tapi sama perusahaan ya ada aja nih Dengan berjalan berarti antara Tektono dengan ini ya udah habis berapa tahun? Ada kalau Firdila di badan hukumkan 2003. 2003. Kemudian terus berjalan tapi belum ke konveksi ya. Oke. Sablon. Nah, mulai serius di konveksi adalah sesudah resign dari PNS. Oke. Baru Tektono tahun 2019 Tektono Baru kemarin ya? baru. Oke. Nah berarti ada mimpi besar yang belum tercapai apa? Salah satu visi dari perusahaan kami adalah menjadi perusahaan yang besar. Oke. Nah, artinya ingin Tektono itu khusus di perusahaannya Yes. ingin menjadi perusahaan besar yang brandnya dikenal. Oke. Nah itu ya, Yes. bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Amin. Amin. Nah itu kalau perusahaan. Tapi ada mimpi pribadi yang di luar perusahaan ingin belum tercapai. Saya punya mimpi ingin jadi orang kaya sekali, kaya banget. Jadi ada orang yang minta dibangunin masjid, ini uangnya dari saya. Ada yang ingin umroh dari saya, itu belum. Oke. Baru hanya memberangkatkan karyawan umroh aja, Amin. belum bisa membangun masjid yang banyak. Itu mimpi saya. Ini Sobat Master menjadi simbol inspirasi ini. Kang Erin ini dengan rotasi perputaran kehidupannya yang juggling Mbak ya. Ya, nah itu. Juggling, tipu, kontrakan habis dan sebagainya. Tetap struggle. Artinya malam minggu beliau tuh dilalui seperti itu. Nah ini biar kawan-kawan Sobat Master ingin bertahan menjadi pengusaha sukses, rumusannya apa saja nih? Atau kiat-kiatnya? Kalau menurut saya pribadi kiat orang beda-beda ya Kang ya. Yang ada di saya itu jangan ngebanyakin rasa malu ya. Oke. Misalnya saya ingin maju, bertanya ke orang yang sudah pernah maju lebih dulu. Setuju. Nah itu saya sering itu. Jangan malu, jangan dikatain kamu, oh nanti dibilangin kamu nggak bisa, ya nggak apa-apa, emang nggak bisa. Itu yang pertama, jangan terlalu banyak malu. Kemudian juga yang kedua, jangan berhenti belajar. Oke. Jangan berhenti belajar. Nah dari pengalaman yang tempoh hari saya bubarkan itu kan kurang pengelolaannya, kurang ilmunya. Nah dari situ saya termotivasi lagi, sering ikut seminar, kuliah lagi. Dari situ saya belajar lagi, kuliah lagi sampai S1 beres kan, S2 beres, saya ingin S3 lagi nih. Tapi gak dipakai ijazahnya, tapi ilmunya. Nah itu kemudian juga tadi jangan belajar, jangan pernah berhenti belajar. Kemudian juga jangan pernah berhenti bersilaturahmi. Itu tips saya begitu. Oke. Sobat Master ini sangat keren, luar biasa. Di poin beliau tuh jangan malu. Jadi kesampingkan gengsi. Ya. Kemudian sering banyak belajar, bertanya kepada orang yang sukses. Jadi mau Kang Iwan mau ke Garut, tanya jawaban ke Garut. Kalau nanya ke Bekasi mau nyambung. Jadi ke Garut berarti apa? Seluruh dulu pekaran dan sebagainya. Dan terakhir sering silaturahmi karena itu bagian dari rezeki ya. Betul. Prosesnya itu. Oke, ini Tektono sangat luar biasa menarik. Ini dengan produk seperti ini bisa dijabarkan ke Sobat Master ini. Nih Sobat Master nih, bisa juga pakai Tektono nih. Ini kami juga ya. Ini set. Ini salah satu produk dari kami yang ini. Kami itu membuat desainnya yang sederhana, nggak yang beribet-beribet. Karena pertama memang konsepnya adalah elegan. Yang kedua seperti tadi, kami itu berangkat dari yang tidak berbackground gitu ya. Jadi masih perlu belajar. Kalau gambar yang beribet-beribet harus belajar terus. Gitu. Ini karena kemudian di sini juga ada apa ini? Ada alamatnya ya. Oke. Kalau untuk Firdila kan www.firdila.com. Oke. Nah, kalau untuk tektona.id. Nah, Itu produksi belum ada semua. Produksinya ada tas, ada sepatu, ada jaket, sendal. Nah karena saya backgroundnya orang kehutanan, jadi ini
yang berkaitan dengan PDPK. iya adventure, orang-orang ke hutan, orang-orang yang berperjalanan, tapi bajunya bukan cocok di adventure aja, karena di sini belum disebut nih. Kami itu kan konsepnya modern daily outdoor. Oke. Jadi outdoor yang modern dan bisa dipakai sehari-hari. Oke. Jadi experimental ready to wear. Siap pakai. Siap pakai, bukan hanya untuk ke hutan aja. Oke. Ini di mana workshopnya atau tempat? Iya betul. Nah untuk ini kan kalau Firdila pasti satu ya karena pabriknya ya. Yes. Ini karena pabriknya di Banjaran. Ada pabrik besar di sana, di belakang pabrik besar itu ada pabrik calon besar. Itu untuk pabriknya workshopnya. Dan untuk Tektona ini target kami kan dalam 1 tahun kemarin ada beberapa capaian, memang itu di target kami bahwa dalam tahun pertama kami harus memiliki 10 outlet. 12 sebetulnya targetnya karena 1 bulan 1, dan alhamdulillah tercapai 10. 10 itu di Balai Endah 1, yang dekat di Banjarannya juga 1, kemudian di Sumedang, di Majalengka, di Cianjur, di Pekanbaru, di Kerinci itu Jambi ya, kemudian di Samarinda, kemudian di apa daerah timur tuh, Jawa Timur teh, di Surabaya. Nah, di Surabaya juga sudah ada. Nah, jadi sudah ada 10 outlet ya, teman-teman yang di daerah-daerah sana bisa datang langsung. Kemudian juga yang sedang diprogres ini karena tiap bulan harus bertambah di Medan, di Nabire sekarang sudah ada. Kenapa kok bisa langsung jauh-jauh? Itu dari silaturahmi. Jaring kan itu. Bandung ini belum nyampe. Di Bandung nggak? Di kota, ini lagi diprogres. Nanti di kota ada, insya Allah. Karena kan di rumah dulu dibenahi di Banjaran, di Balai Endah kan daerah sana. Nah tahun ini akan ada di kota. Keren. Sobat Master, ini bisnisnya diperkuat pusat, diperbanyak cabang. Ini akan menjadi satu barometer sampling yang sangat indah menurut saya. Karena bagaimanapun tidak bisa langsung jadi seperti ini. Prosesnya ini yang malam minggu sekarang sudah sama keluarga. Family time sudah melewati ratusan malam minggu bro. Dan inilah hasilnya Tektona sangat luar biasa. Sobat Master, ini Kang Deden boleh disampaikan 3 kata alumni malam minggu menurut Kang Deden apa? 3 kata. Alumni malam minggu 3 kata ya. Yang tadi mungkin itu pesan-pesan. Kalau ini penilaian program. Penilaian terhadap program ini. Yes. Yang pertama adalah kreatif. Menurut saya ini timnya kreatif banget. Yang kedua sinergi. Sinergi banget kan gitu ya, artinya saling bermanfaat. Saya jadi dikenalkan, saya juga kenal gitu kan. Yang ketiga manfaat. Jadi program ini sangat kreatif banget, kemudian juga menciptakan sinergi dan sangat-sangat bermanfaat khususnya untuk teman-teman yang sedang ingin mengembangkan. Subhanallah. Ini Kang Deden punya 3 kata penilaian alumni malam minggu. Bisnis yang benar itu, kalau bukan benar maksudnya bisnis secara kacamata subjektivitas, bisnis itu yang jalan. Yang jalan itu orangnya jalan-jalan, bisnisnya jalan. Ya, ini udah cabangnya udah 10, udah 5, berarti udah jalan-jalan. Orangnya jalan-jalan, bukan kota stay, bukan. Artinya ini proses sukses ini telah dibangun dengan berdarah-darah keringat itu menjadi satu momentum bahwa apapun yang dilihat dia dari sisi positifnya saja. Tidak menyalahkan orang lain, tapi bagaimana kita memantaskan diri untuk berkualitas. Dan jangan lupa bersyukur begitu. Saya akan Budi Langit ditemani oleh Kang. Boleh. Nah untuk teman-teman selain tadi outlet yang ada di 10 ya, insya Allah di Kota Bandung dan di kota besarnya doakan, mohon doanya. Kang Budi juga tim. Ini untuk yang sekarang, kalau yang online di Instagram ya, Instagramnya namanya di bawahnya sebetulnya tektona.shop. Instagramnya, kemudian tektona.outfit. Kalau yang garmennya firdila.garmen. Nah itu
Ya, kemudian ada satu lagi tapi belum ada expandernya. Ada 3 jadi perusahaannya kan. Tektona, Virdila, dan Sugar Souvenir. Sugar Souvenir itu membuat produk-produk souvenir seperti pouch, undangannya gitu. Nah, itu @sugar_souvenir. Wis, keren. Mudah-mudahan. Amin. Sobat Master, tepuk tangan yang meriah nih. Ini tidak terasa waktu udah hampir 1 jam ya Kang Wan. Oke, biasanya kita 30 menit aja. Rasa kurang sih. Tapi menarik ya, saya jujur dapat inspirasi banyak dari beliau bagaimana membangun suatu corporate yang dinikmati prosesnya, bukan dinikmati protesnya. Prosesnya itu yang menjadi bekal dan protesnya menjadi motivasi. Saya akan Budi Langit ditemani oleh kan Deden. Oke, sampai ketemu di alumni malam minggu berikutnya. Like. Dan jangan lupa di like, share, comment, and subscribe di MPTV Indonesia. Oke, thank you, good luck, dan no manajer. Terima kasih, sukses selalu. Bungkus. Thank you. Lupa aja aku udah. Halo, selamat siang. Sekarang kita lagi ada di Dome Hotel bersama MPTV dan kita di endorsement sama Tektona. Kaosnya sangat keren dan bahannya sangat bagus sekali. Jadi bagi para bunda-bunda, akang-akang, teteh-teteh dimanapun berada, kalau mau kaos yang sangat keren bisa order di nomor di bawah ini. Bisa juga order lewat saya ya, di WA saya. Sip.